orang yang suka cemas dan orang yang kayak aku, yaitu penakut. Tapi bukan penakut yang kayak kemarin-kemarin dibawain ya sama salah satu teman Ikhwan kita. Takut mulai gara-gara film Makmum katanya. Enggak ya, bukan tentang itu. Tapi orang-orang yang takut akan takut ngecewain orang lain. Orang-orang yang takut hasil gak sesuai ekspektasi. Orang-orang yang takut mulai. Orang-orang yang takut gagal. Sekarang pengen nanya nih, teman-teman, biasanya nih ya, kalau misalnya takut akan sesuatu, cemas akan sesuatu, biasanya nyemasin apa gitu? Sesuatu yang yang udah terjadi atau yang belum terjadi? Dua-duanya. Tapi seringnya kita cemas akan hal-hal yang belum terjadi, ya gak sih? Nah, tapi cemas akan sesuatu yang belum terjadi ini sia-sia banget gak sih? Soalnya kayak mau dipikirin sambil salto juga nggak akan ketemu jawabannya gitu, karena ya belum terjadi gitu ya. Dan ini tuh ya yang bikin kita kita jadinya malah musingin hasil dan nggak maksimal sama proses. Dan pola pikir kayak gini tuh yang nggak seharusnya kita pelihara gitu ya, karena ini tuh bisa nimbulin yang namanya unnecessary anxiety atau kecemasan yang nggak jelas gitu ya, yang nggak guna gitu ya. Kayak misalnya nih, kita ngechat teman kita, terus teman kita nggak balas gitu ya, terus cemasnya tuh kayak, ya Allah emang kayaknya aku udah ngelakuin kesalahan deh gitu ya, kayaknya aku udah buat salah deh gitu. Akhirnya ngerasa teman kita ini ngejauhin kita. Pernah gak sih ngerasa kayak gitu? Pernah kan ya? Nah yang kayak gini tuh yang nggak seharusnya kita terus-terusan pelihara gitu ya, karena kecemasan kayak gini tuh adalah kecemasan yang gitu ya, nggak penting gitu ya. Kecemasan gini tuh merupakan benih-benih dari kecemasan yang nggak wajar, yang dimana nanti pada akhirnya kecemasan ini bisa menjadi sebuah illness atau penyakit psikis kita gitu. Nah, dimana ketika kecemasan udah menjadi penyakit psikis, dia tuh bakal ngeganggu keseharian kita. Kita jadi nggak bisa tidur gara-gara mikirin hal itu. Kita nggak bisa makan gitu ya. Kita nggak bisa fokus untuk ngelakuin sesuatu gitu. Kecemasan kayak gini tuh datang ketika nggak dirasa adanya ancaman gitu ya. Kayak alarm mobil yang dia nggak bisa bedain mana orang yang mau bobol pintu mobil, mana suara knalpot motor orang alay gitu ya. Dia nggak tahu itu ancaman atau orang alay gitu ya. Alarmnya tetap bunyi. Nah kayak gitu teman-teman. Tapi ternyata kecemasan ini tetap kita butuhin gitu ya. Dengan kecemasan kita bisa lari ketika ada kebakaran. Dengan kecemasan kita bisa lari ketika gempa datang. Dengan kecemasan kita bisa ambil tindakan ketika berada dalam situasi yang membahayakan. Tapi gimana sih ketika kecemasan yang tadi gitu ya, yang kayak gak jelas gitu datang? Ada cara-cara yang bisa meminimalisir. Yang pertama, tapi gimana sih gitu ya ketika kecemasan ini datang? Nah, orang-orang dengan kecemasan itu biasanya cuman butuh satu hal. Ada yang tahu apa enggak? Yaitu kepastian. Mereka selalu ingin tahu masa depan gitu ya. Mereka ingin tahu apa yang bakal terjadi ketika mereka ngambil sebuah tindakan gitu. Tapi masalahnya, kita manusia yang gak akan pernah tahu apa masa depan kita gitu ya. Gimana masa depan kita. Nah, terus gimana solusinya? Solusinya juga cuma satu, yaitu menerima ketidakpastian. Di dunia ini tuh banyak banget hal yang gak bisa kita pastiin, tapi tetap ada satu kok yang bisa pasti gitu, yaitu jawabannya di surat Al-An'am. Kata Allah, innama tu'aduna la'at. Apa-apa yang udah ditakdirin buat kamu, ya pasti datang gitu ya. Apa-apa yang udah ditakdirin jadi milik kamu, ya selamanya bakal jadi milik kamu gitu ya. Apa-apa yang ditakdirin gak buat kamu, selamanya gak akan pernah jadi milik kamu. Contohnya Nada Nisrina misalnya, maunya sama Nishinoya gitu ya, yang main volleynya keren banget, tapi dia gepeng gitu ya. 2 dimensi, gak nyata, gak mungkin bisa diraih gitu ya. Tapi ketika Allah hadirkan seseorang yang Nishinoya banget gitu ya, yang suaranya Nishinoya banget, rambutnya Nishinoya banget, yang pintar main volley gitu ya, yang bahasa Jepangnya fasih banget gitu, ya bisa aja gitu ya, karena Allah udah takdirin itu buat Nada misalnya kayak gitu. Begitupun ketika sesuatu yang kelihatannya buat kita banget gitu ya, yang udah di depan mata tinggal diambil gitu, ketika itu bukan buat kita, selamanya gak akan pernah jadi buat kita gitu. Tiba-tiba ada bencana alam gitu yang membuat kita jauh gitu, maupun ya yang kayak gitu. Nah, tapi ketika gimana caranya gitu ya, ketika kecemasan yang gak wajar ini datang menghantui kita gitu ya, ada cara-cara untuk meminimalisirnya. Yang pertama, sadari bahwa kita selalu punya pilihan. Apapun yang terjadi di hidup kita, entah itu baik, entah itu buruk, kita selalu punya kuasa untuk ngambil langkah ke depannya kayak gimana. Ketika kegagalan datang gitu ya, hidup kita nggak akan langsung hancur gitu aja kan. Kita selalu masih punya kesempatan buat bangkit lagi gitu ya. Ada perkataan orang yang aku ingat gitu ya, yang sempet rame belakangan ini. Katanya gini, ini teman Ikhwan yang bilang, katanya ada pepatah Jepang mengatakan
nggak tahu sih aku patah Jepangnya kayak gimana. Cuman katanya kayak gini, jatuh 7 kali, bangkit 8 kali. Emang bener gitu ya. Bisa jadi dengan kebangkitan kita yang ke-8 kali ini adalah kesuksesan kita gitu ya. Bisa jadi kita ditolak di tempat yang pertama, ditolak di tempat yang kedua, karena tempat terbaik kita ada di tempat yang ketiga. Ini pengalaman aku sih ya, sedikit cerita. Jadi sebelum kesini aku tuh sebenarnya nggak mau ngapa-ngapain gitu, nggak mau kuliah, apalagi jadi penghafal Quran gitu ya, nggak mau banget. Nah tapi kata mama kayak gini, Aca ngafalin Quran ya biar kayak Teh Diva. Terus males banget kan ya, kayak dituntut jadi orang lain, nggak suka. Akhirnya mama Aca mau kuliah aja Shana gitu. Oh iya sok boleh, sok aja kata mama tuh. Ada PTN kan katanya Shana gitu, pakai aja kata maksudnya, isi aja berkas-berkasnya, lengkapin aja. Terus PTN gitu ya. Caca itu sebenarnya ngelihat dari nilai-nilai rapot gitu ya, ngelihat kepribadian Caca waktu sekolah gitu ya, sebenarnya optimis sih, optimis gak akan diterima. Terus akhirnya udahlah ya, daftarkan tuh di 2 univ dan ya hasilnya ketebak banget, gak keterima. Tapi ternyata maksudnya terus kata Ana tuh, Ana mau tes gitu ya. Terus kata mama boleh tes Makdis, tapi ini sebel ya, Caca gak mau gitu. Tapi ya udahlah ya. Terus mama tuh bilang, mama tuh pengen punya anak yang solih Ca, katanya gitu. Terus ya udah deh, gimana lagi gitu ya permintaan mama. Akhirnya Caca tes dan ya I'm here now. Ana di sini dan ternyata yang menurut Ana takdir di sini tuh adalah takdir yang bener-bener Ana gak mau gitu ya. Ternyata ini tuh emang bener-bener takdir terbaik buat Ana gitu ya. Banyak banget tempat tahfidz yang keren, tapi di Makdis Ana ketemu Quran gitu. Ana kenal Quran di Makdis dan itu tuh bener-bener sesuatu yang priceless banget, yang gak bisa dibayar pakai apapun gitu ya. Nah balik lagi ya, intinya yang menurut Ana adalah kegagalan ketiga di Makdis ini adalah sebuah hadiah dari Allah gitu, sebuah keberhasilan yang emang benar-benar baik buat aku gitu ya. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi yang tadi pertama adalah sadari bahwa kita ini selalu punya pilihan gitu ya, meskipun kita gagal gitu ya. Lagian ketika kita gagal gitu ya, bisa jadi kegagalan itu adalah the beginning of the amazing story gitu ya. Meskipun gak jadi amazing story gitu ya, pada akhirnya mungkin kita bisa ngambil sedikit hikmah dari kegagalan itu gitu. Nah terus yang kedua adalah sadari kalau kita gak sempurna. Kita manusia yang selalu ngelakuin kesalahan gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa untuk ngelakuin kesalahan gitu ya. Nah terus yang ketiga adalah forgive yourself, maafin diri kalian. Karena kita manusia yang nggak sempurna, seharusnya kita bisa maafin diri kita gitu ya. Nggak terus-terusan ngeblame, kayak nyalahin diri kita terus-terusan gitu ya. Karena maksudnya dengan kita nyalahin diri kita terus-terusan gitu, itu bukti juga kita sebagai orang yang terus-terusan ngandelin diri sendiri. Padahal kita siapa gitu ya, manusia yang lemah, yang nggak punya kekuatan selain dari Allah gitu. Nah terus yang keempat, bermanfaat buat orang lain. Ini sempat aku bahas di kultum aku yang sebelumnya, dimana ketika kita bisa bermanfaat buat orang lain gitu ya, kita bakal ngerasa, oh aku berguna nih di hidup ini gitu ya, ternyata aku ada gunanya gitu ya. Jadi sehingga kita bisa ningkatin kepercayaan diri kita gitu ya. Nah terus yang kelima adalah fokus sama tujuan. Nah ini yang penting banget gitu ya. Ketika kita udah punya tujuan yang pasti gitu ya, dan kita udah mulai jalan nih di jalan kita, terus nemuin hal yang ngehambat gitu ya. Kalau buat orang-orang yang cemasnya berlebihan, biasanya dia tuh fokus sama hal-hal yang gak penting gitu ya. Kayak misalnya kita tadi jalan di suatu tempat gitu, yang kita udah tahu tujuannya itu, terus kita nemu kerikil gitu ya. Orang-orang yang cemas tuh bakal kayak, aduh ini kerikil gimana nih, gimana kalau aku nyenggol dia, gimana kalau aku jatuh, terus aku mati, aku segala-gala gitu ya. Dipikirin semua hal-hal yang kecil kayak gitu. Padahal mau ada badai, mau ada tsunami, mau ada gempa, ya udah jalan aja gitu, gak apa-apa, fokus sama tujuannya kayak gitu. Tapi sebenarnya cemas ini penting gak sih teman-teman? Penting ya, penting kalau emang bener-bener bisa nge-trigger kita buat menjadi orang yang lebih baik gitu ya. Contohnya nih, misalnya kita sekolah, terus nilai kita jelek gitu ya, terus tiba-tiba cemas itu datang gitu ya. Ya Allah nanti gimana nih, aku nggak naik kelas segala-gala gitu ya. Dengan kecemasan ini gitu ya, ketika kecemasan ini bisa ngebuat kita belajar lebih giat lagi di semester selanjutnya gitu ya, maka kecemasan ini kita butuhkan. Contohnya lagi, seorang hamba yang melakukan dosa gitu ya. Kalau terus datang kecemasan, gimana kalau misalnya aku diadab sama Allah, gimana kalau misalnya dosa aku nggak diampuni sama Allah gitu ya. Ketika kecemasan ini datang dan ngebuat kita menjadi hamba yang bertobat gitu, maka kecemasan ini jadi penting banget gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah berusaha buat memperbaiki diri gitu, udah berusaha ngelakuin yang terbaik, dan kita masih ngerasa cemas, ini yang salah gitu ya. Iman kita dipertanyakan gitu. Seberapa percaya sih kita sama Allah? Seberapa percaya sih kita sama Allah yang udah ngatur segala kehidupan kita gitu ya. Soalnya kata Allah di surat At-Tolaq, qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Allah tuh udah netapin setiap takdir kita gitulah ya, intinya gitu teman-teman. Tapi kenapa kita masih nggak pernah bisa
berdamai dengan kecemasan ini gitu ya. Nah sekarang bayangin deh, kita punya temen, punya bestie yang udah deket banget gitu ya, temen deket banget, dimana dia ini seorang yang kayak keren banget gitu, kayak penguasa gitu, kaya banget, yang katanya tuh bakal backup kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita sakit, dia bakal bayarin rumah sakit kita kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau misalnya kita ingin mulai bisnis, dia yang bakal modalin kayak gitu-gitulah. Bakal tenang gak hidup kita kira-kira? Bakal kan? Nah ini kita yang punya Allah gitu ya, Allah yang maha menguasai segala sesuatu, Allah yang tahu takdir kita kayak gimana ke depannya, Allah yang tahu masa depan kita gitu. Kenapa kita masih aja ngerasa cemas? Karena tadi mungkin kita nggak dekat sama Allah. Kebayangkan kalau misalnya kita selek tuh sama bestie kita yang tadi gitu ya, kita terus aja dia kalau ngomong kita gitu-gituin, kita ejek-ejekin gitu ya, pasti orang itu sebel kan sama kita, nggak mau bantu kita gitu ya kalau misalnya kita jatuh or anything. Nah begitupun ketika kita selek sama Allah, ketika kita nggak mau nurutin perintah Allah gitu ya, nggak mau nggak mau nurutin perintah Allah, selalu ngelanggar larangan-larangan Allah gitu ya, yang menjadikan kita renggang sama Allah, menjadikan kita nggak dekat sama Allah. Gimana hidup kita bakal tenang gitu ya? Karena nggak ada satu orang pun di dunia yang ngerasa tenang ketika dia hidupnya jauh dari Allah.